hukum yang melakukan keadilan di segala waktu. Saya persilakan dulu kembali untuk mengaminkan Mazmur pujian. Saya mengajak kita bernyanyi bersama dalam nyanyian rohani nomor 5 ayatnya yang pertama. Hai makhluk Allahu besar, bernyanyilah dan bergema. Haleluya, haleluya, nyanyian baru angkatlah. Pujian dari dunia, puji Allah sedekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan yang saya bawakan untuk kita di saat malam hari ini sesuaikan dengan pembacaan firman Tuhan pada minggu berjalan, yaitu terdapat dalam Markus pasal 13 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-37. Jika yang sudah mendapatkan, katakan amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita bersatu dalam doa. Dan Alkitab dalam keadaan doa mulai. Shalom, selamat malam Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami kembali lagi memanggil namamu. Di saat malam hari ini, kini tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mau menguatkan roh jasmani kami agar kami dapat bertahan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu dan menjadi bagian dari anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Judul atau perikop, nasihat supaya berjaga-jaga. Ayatnya yang ke-33, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba, dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, janganlah kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Dari firman Tuhan yang saya ambil ini, saya memberikan tema hamba yang setia dan berjaga-jaga. Saya ulangi lagi, tema yang saya berikan, hamba yang setia dan berjaga-jaga. Di dalam pembacaan ini ada ungkapan menunggu merupakan hal yang paling membosankan untuk kita, karena menunggu merupakan masa penantian yang kita tidak tahu sampai kapan dia akan berhenti. Menunggu dan menanti itu berbeda, karena menanti itu ada waktu yang ditetapkan, tapi menunggu itu merupakan waktu yang sangat panjang. Kita pun tidak tahu kapan penungguan kita itu akan berakhir. Itulah yang disampaikan oleh penulis dalam kitab ini. Tanpa mengetahui dengan jelas kapan tiba waktunya, karena seringkali membuat orang jenuh, capek ketika kita menunggu sesuatu yang terlalu lama. Kita akan merasa jenuh. Misalnya kita kalau di sekolah kita tunggu jam pulang, itu saja kita sudah capek sekali, padahal masih sedikit lagi pulang, tapi malas.
tambah ribut, tambah nakal. Itu merupakan suatu hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bila mana Tuhan menyatakan bahwa kita menunggu dan berjaga-jaga seperti hamba-hamba dari Tuhan yang di dalam perumpamaan ini, kita harus berjaga-jaga dengan sepenuh hati agar ketika Dia kembali, Tuhan kembali ke bumi untuk kedua kalinya, Dia tidak mendapati kita sedang tidur. Kita bisa mengingat pada pembacaan yang ada cerita di dalam pembacaan Perjanjian Lama yang mengatakan ketika Tuhan berdoa di Taman Getsemani, ada 3 orang muridnya yang Dia suruh berjaga-jaga padahal cuma sebentar, tapi mereka tidur. Itu merupakan godaan dunia yang seringkali kita tidak bisa tolak. Tapi saya percaya jika kita mendengarkan firman itu dengan jelas, dengan baik, dan tidak ada apapun yang merasuk di dalam pikiran kita, maka firman itu akan bertumbuh, berakar, dan berkembang dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melakukannya, dan itu berbuah bukan saja untuk kita yang menerimanya, tetapi orang lain juga. Misalnya, orang tua memberikan kita uang derma, teman kita tidak memiliki derma, tapi kita kasih untuk dia, sama saja berkat kita bagi kepada dia, dan berkat itu terhitung di surga. Maka ketika Tuhan datang, maka pundi-pundi kita yang kita kumpul di surga sudah terdapati, dan Tuhan akan senang melihat anak-anaknya yang selalu berbuat apa yang Dia kehendaki. Dan ada satu lagi pembacaan yang saya mau berikan kepada kita, terdapat dalam Amsal pasal 23 Amsal pasal 23 ayat 17 dan 18. Janganlah iri hatimu kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di dalam kedua pembacaan ini, sangat jelas dia bisa merangkum semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan iri hatimu kepada orang berdosa. Ingat, ketika kita iri, maka iri itu bisa membangkitkan amarah, dengki, dan bisa membangkitkan dosa yang kita tidak tahu. Maupun dosa dalam bentuk perbuatan, perkataan, pikiran. Semua itu dapat kita lakukan jika kita memiliki hati yang iri. Tetapi firman berkata, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ketika kita iri, tetapi kita ingat kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengatakan kita harus takut akan Tuhan, berarti kita mengikuti 10 perintah yang diberikan Tuhan kepada Musa. Itu akan membuat kita tidak iri kepada orang lagi, tetapi kita langsung berpatokan kepada firman itu, berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu apapun yang jauh dari Tuhan. Ingat, kita harus berpatokan. Ketika hati iri kita mulai hidup, kita harus ingat firman Tuhan. Dan karena masa depan sungguh ada. Ketika kita iri, itu berarti kita ragu-ragu dengan masa depan kita. Besok kita mau makan apa, atau besok kita mau pakai apa, atau segala sesuatu yang kita pikirkan. Tetapi jika kita mengingatkan Tuhan, maka kehidupan kita itu akan berjalan mulus seperti apa yang Tuhan pikirkan dan Tuhan rencanakan. Karena apa yang kita manusia rencanakan beda dengan apa yang Tuhan rencanakan. Dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Ketika kita berharap teguh kepada Tuhan, maka kehidupan kita, walaupun sekarang kita dalam masa sulit, tapi besok ke depan mungkin kita dalam masa yang gembira. Begitupun berganti. Tetapi ingat, ketika Tuhan datang, kita tetap melakukan dan memegang firman Tuhan, maka percayalah, setiap saudara-saudara yang ada di dalam ruangan ini memiliki salah satu kursi dan mahkota yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan yang saya bawakan untuk kita sekalian di saat malam hari ini. Terpuji-puji nama Tuhan kekal sekarang dan untuk selama-lamanya. Berbahagialah saudara-saudari yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau turut melakukan itu dalam kehidupan hari lepas hari.
untuk membawa persembahan syukur, saya ingin memberitahukan, berilah persembahan yang tulus dari dalam perbendarahan saudara-saudari bagi kemuliaan Tuhan, seperti seorang janda miskin yang memberikan sekeping perak miliknya yang tersisa kepada Tuhan. Itulah persembahan yang sesungguhnya.